Iya, menurutmu laki-laki nangis normal nggak? Ya gitu. Terima kasih. Darah kita butuh mani. Siapa nama? Butuh mani. Dengan. Oke, keren ya bahasanya. Ya betul keren. Kira-kira kamu menangis dalam hal apa? Banyak. Satu saja. Dalam hal patah hati. Oke, sambil dicari ya, saya akan tetap kembali. Sering menangis atau pernah menangis? Pernah. Kira-kira yang paling membuat pernah sangat menangis dalam hal apa? Kalau ada keluarga terdekat yang meninggal. Pernah patah hati? Sangat pernah. Pernah sangat terluka? Pernah. Emang boleh seterluka itu? Oke, sudah terluka. Oke, baik Pak. Terima kasih ya. Kasih tepuk tangan dulu. Untuk melakukan perubahan itu, pertama itu belajar memahami orang lain. Kita gak bisa mengubah orang lain kalau kita tidak belajar memahami orang lain dan terlebih itu memahami diri sendiri. Jangan sampai saya so understand. Saya sudah selalu mengerti dia. Every day dan every moment saya mengerti dia. Tapi ternyata saya sendiri tidak mengerti diri saya sendiri. Jadi memahami diri sendiri, memahami orang lain, itu bagian dari perubahan. Karena kita tidak bisa mengubah kalau kita tidak paham. Misalnya, ada orang yang suka pusat perhatian. Mungkin kita tidak tahu di rumahnya parentingnya seperti apa. Oh, dia ini orang tuanya terlalu sibuk sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Nah, ketika kita memahami karakter orang itu, maka kita akan belajar untuk mengubahnya baik. Seperti itu. Berikut yang kedua, kalau ada yang patah hati, menangis, sedih, kecewa, seperti yang dikatakan tadi tidak diutarakan karena malu atau apapun itu, saya mengatakan memahami perasaan orang lain itu penting untuk merubahnya. Sebagai agen yang berubah, di mana organisasi kita berada, memahami orang lain itu penting dengan apa? Perasaanku, perasaanmu, perasaanmu, perasaanmu. Setiap kita berbeda. Daya tahanmu beda, daya tahanmu berbeda. Ada orang yang kalau ada masalah dia biasa-biasa saja. Ada yang datang masalah dia begitu menangis. Ada yang begitu sangat-sangat tidak sanggup berkata-kata. Setiap orang berbeda. Nah, ini yang penting. Ketika kita sudah mampu memahami, kita akan memberikan rasa empati untuk mengubah hal itu. Bisa? Jadi pahami orang lain. Tapi tak boleh ada paham terlubang nih, misalnya terlambat bisa Allah, maka Pak Ali ini harus dipahami. Oh, harus dipahami gitu. Saya adalah pendeta yang tidak suka mendoakan orang yang terlambat. Jadi politik konsistori bila majelis rumah sampai semua kami berdoa, Tuhan, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan semua. Tak ada sama yang terlambat banget biasanya. Masa nambang dalam tarik apa sambayan terlambat tahu. Bisa ini. Memahami penting, tapi jauh lebih penting regulasinya. Jangan sampai memahaminya kebablasan, tapi butuh regulasi. Regulasi itu ada kontrolnya di dalam hal ini. Role model. Kita tidak bisa membawa perubahan kalau kita tidak jadi role model. Saya pernah menjadi pembicara sebelum naik ke panggung. Ada pengurus yang berbicara, tolong dong Pak Pendeta, nanti disampaikan pengurus kami ini suka diurus.
Wah, menarik banget ya. Tidak menjadi role model. Role model itu menjadi teladan bagi orang lain. Kita tidak bisa melakukan perubahan, kita tidak bisa kasih yang terbaik kalau kita tidak punya role model atau gambaran. Misalnya, sering saya katakan begini, nanti kalau punya adik kecil di rumah, saya selalu bilang ke orang tua mendidik bagaimanapun anaknya. Kata-kata apapun dikasihkan, kamu yang punya adik dan kamu kasih role model kepada adikmu, suka merokok, suka main gadget, dan kamu melarang itu adikmu, dia tidak akan dengar. Kenapa? Karena apa yang dilihat itulah yang akan dipraktekkan. Jadi role model itu penting. Jadi role model itu penting bagi kita ya. Jadi bayangkan kalau kita tidak jadi teladan, ini bisa bahaya. Sehingga saya selalu katakan kayak gini. Di rumah saya punya ponakan 3. Saya tidak selalu berharap punya anak itu cerdas peringkat 1. Takut terlalu atau saya tidak tahu kalau keluarga kita atau kita berpimpinan. Yang saya mau itu adalah memiliki role model karakter yang tepat. Sekarang lihat anak muda tuh lewat di depan orang tua belum tentu bilang tabe le, di depan orang tabe le, bisa lihat atau pasti ada tantang. Langsung siapa itu bilang nanti coba apa segala macam. Karena apa? Kita kurang role model dalam hal ini. Pergi kasih air orang dulu mana bisa begitu? Rambutnya diikat. Sekarang kasih pergi minum orang apa? Dulu kena sama nego tangan sama anak. Tunggu dia mau pasti sudah terang. Karena apa? Kita tidak memberikan role model. Itu simple sebenarnya. Jadi melakukan perubahan itu dimulai dari apa? Memberikan model yang baik bagi orang lain. Jadi itu self awareness. Kami ini sama dengan Bu Putri. Ini kesadaran. Banyak orang sadar tapi sadar lain-lain. Misalnya saya bangun pagi, saya harus kerja ini, tapi karena saya sadar setengah-setengah, setiap hari saya lakukan penyesalan. Kayak buka-bukain atau kayak ada orang maafin atau kayak milik kalori atau karena apa? Self awareness-nya tidak begitu baik. Maka yang pertama adalah apa? Mengenal diri itu penting di dalam kesadaran diri. Kenali dirimu, kemampuanmu di mana, kekurangan kamu di mana, dan saat kita mengenal diri, kita akan memaksimalkan hidup ini lebih baik. Yang kedua, jangan salahkan diri terus-menerus. Ada yang suka protes dirinya, ada yang suka overthinking terhadap dirinya. Banyak kita anak muda tidak menerima diri kita setiap saat, sehingga kita susah merubahnya. Kenapa? Kita yang tidak berubah. Setiap saat kita protes, Tuhan, kenapa saya bodoh burik sekali? Tuhan, kenapa kodok saya pendek sekali? Tuhan, kenapa kodok saya ini keribu? Tuhan, kenapa kodok saya tidak seperti itu orang tuanya kaya raya? Kenapa saya miskin? Dan saat itu kita akan sibuk bersitegang dengan diri kita. Kita susah untuk melakukan perubahan. Karena apa? Kita sibuk bersitegang dengan setiap keterbatasan kita. Maka perubahan itu dimulai dari apa? Berdamai dan mencintai diri, supaya kita pelan-pelan melakukan perubahan dari diri dan bagi orang lain. Amin. Maafkan dirimu
saat ini saya ajar konseling di teologi, dibutuhkan butterfly. Butterfly itu apa? Pelukan kupu-kupu. Jadi dipeluk tuh kalian tapi kalau ada terbatasnya di diri kita harus belajar maafkan. Kalau kita pernah gagal, kita harus maafkan diri kita. Kita yang harus belajar dulu memaafkan diri kita dulu, supaya nanti ketika semuanya itu telah beres dari diri kita akan melangkah untuk melakukan perubahan. Karena apa? Kita sudah selesai dengan diri, menerima, berdamai, memaafkan diri dengan baik, maka akan ada perubahan. Komunikasi yang benar, ini yang sering tidak terjadi di PPGT. Ya kemarin di kumpulan, kalau di kumpulan kita mau rangkum lagi kayak itu, kumbang kita maaf itu, oh iya, masa. Jadi komunikasi kita tidak pernah baik, tidak betul-betul memberikan perhatian, sehingga untuk melakukan agent of change ini sebab apa? Kita sibuk bicara dengan HP kita sendiri, sehingga orang di sekitar kita menjadi asing. Dan itu yang terjadi di kalangan PPGT sekarang. Sehingga kalau kita ngomong perubahan, kadang-kadang susah. Sabaan tadi kuat mati toh. Kemarin ini pada kita sholat-sholat kita sibuk dengan HP dan kita tidak bisa mendengar dengan baik. Oh makanya biasa kita bilang coba kita gereja tahu. Apalagi kita tandai di banditan tak mau kalau masa di makot pada itu sialin di para buku itu sama HP bangun. Oh ya sudah makot badanku bisa safety. Weh, ada safety. Aku beda aku coba PPGT. Bisa kan si bom TGT. Jadi harus ada persembunyian jojo. Sehingga komunikasi tidak pernah. Bagaimana melakukan perubahan? Mindset ini yang penting. Kita perhatikan gambarnya. Yang orang di sini dulu. Perhatikan gambarnya. Sudah diperhatikan? Oke. Paling di belakang pernah lihat gajah? Pernah ya? Oke. Paling di belakang pernah lihat gajah? Pernah? Yang pernah sentuh gajah? Ada? Oke. Yang setelah ini dulu, jawabannya cuma bisa dan tidak. Tidak ada bilang saya pilih dua-duanya. Bisa, tidak. Tidak boleh bimbang, karena orang yang berbuah hati tidak. Dalam Yakobus 1:8. Jadi hati-hati berbuah hati. Ini bisa bebas lari atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Yang di belakang bisa atau tidak? Bisa. Oke, thank you. Yang di sini bisa atau tidak? Bisa. Bisa? Yang tidak bisa angkat tangan. Gak apa-apa. Kita tuh harus selalu berani berbeda. Oke, tidak bisa. Oke. Oh, beberapa tidak bisa. Thank you. Yang begini kan? Bisa atau tidak bisa? Bisa. Angkat tangan yang tidak bisa. Yang tidak bisa. Angkat tangan yang bisa. Oke. Terima kasih. Perhatikan. Lalu kalau bisa, ini gajah yang sama. Kenapa tidak bisa? Kak, boleh ada mic-nya? Ada mic lainnya atau tidak ada? Saya
itu untuk supaya bukan saya saja yang berpikir. Karena sekarang udah menarik kalau kita cuma sendiri. Boleh kalau ada, kalau bisa. Kalau tidak bisa langsung stand up dan sampaikan. Bisa atau tidak? Oke, langsung. Silakan. Perbandingan dengan gambar sebelumnya nih, ya. Kalau di gambar sebelumnya, saya melihat bahwa dia berpikir, mindsetnya itu berpikir bahwa saya bisa. Jadi dia berusaha untuk melakukan sebuah keberhasilan. Ya. Kemudian di gambar kedua bisa dilihat bahwa dari raut saja, seandainya dia manusia, dia sudah putus asa duluan. Padahal kalau dilihat rantainya di bawah beserta itu kainnya kecil, lebih kecil dibanding badannya malah. Jadi sebenarnya kenapa dia tidak bisa? Karena mindsetnya sudah gagal duluan. Saya tidak bisa. Dia bilang begitu. Jadi padahal sebenarnya kalau dilihat lebih besar gajiannya dibanding kurangnya. Harusnya dia bisa seandainya mindsetnya bagus untuk memperoleh keberhasilan. Terima kasih. Saja. Ada yang wakil tidak bisa? Oke, sini. Mic-nya boleh? Kak? Ya kan? Kita tak boleh takut salah. We to always try. Cek, iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan perkenalan karena tidak diberi kesempatan. Iya, gambar pertama tadi, kenapa saya pribadi mengatakan tidak bisa? Saya tidak berpikir kepada pola pikir, saya berpikir kepada objeknya, subjeknya. Dia adalah seorang gajah, dia bukan manusia. Dia tidak akan pernah bisa melepaskan itu kalau dia bukan seorang manusia. Karena pikirannya pasti ke kita, tiranya pasti berputar-putar banget itu gajah. Seandainya ini objeknya seorang manusia, pasti bisa. Dia akan punya akal untuk melepaskan itu. Tapi dia seorang gajah. Itu yang muncul di pikiran saya tadi. Terima kasih. Thank you guys. Boleh tulis saja. Kita kasih aplaus dengan pandangan. Inilah kita kerennya. Setiap kita unik, setiap kita berbeda, itu. Gajah ini waktu kecil dia sudah coba. Dalam belajar kita SMP SMA, gajah adalah salah satu hewan yang kuat sekali katanya. Jadi gak gampang melupakan. Ini gajah. Seperti yang ada dari belakang katakan, aku banget tuh ya. Tapi bukan gajah, maksudnya dari Indonesia saja. Jangan samakan orang gajah, bahaya ya. Nah, gajah adalah hewan yang sangat kuat ingatannya. Sehingga di masa pada saat itu dia sudah usahakan berkali-kali, tapi dia gagal. Dia gagal. Dan ketika dia bertumbuh besar, konsepnya itu dia sudah ada di dalam. Saya pernah coba dan tidak bisa. Saya tidak mau coba lagi untuk ulang. Karena apa? Saya pasti gagal. Sehingga saya mau katakan, berubah itu dimulai dari apa? Pola berpikir. Kita tidak bisa merubah orang lain. Kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri kalau mindset kita tidak pernah berubah. Kalau mindset kita tidak berubah, dengan kata biasa, nah dari kampung orang kami apa segala macam, gak bisa. Kita harus mengubah pikiran kita ini. Ketika kita gagal, kita perlu ulang lagi. Ketika kita jatuh, kita ulang lagi. Kita ulang lagi berkali-kali. Supaya apa? Kita melakukan perubahan. Kita coba dan ternyata kita tidak berubah. Kita perlu mindset yang lebih lagi. Nanti di saat yang waktu saya perlu belajar maksimal. Dan tidak berpikir sudah gagal, saya tidak mau ulang lagi. Nah ini yang kadang-kala kita tidak coba di dalam kehidupan kita. Karena apa? Mindset kita. Kadang kita juga pakai nih mindset boomer. Orang-orang dulu. Oh memang begitu nih, tidak bisa nih, tak
kita tidak mencoba. Gagal itu bagian dari kehidupan. Tidak gagal itu tidak normal. Jadi gagal itu bagian dari kehidupannya. Kreatif. Nama sangat KTP kita kecewa kreatif. Tahuan pohon Natalnya dari patung, tahunya dari patung tahu. Nggak ada seni kreatifnya. Untuk melakukan perubahan itu harus berpikir kreatif. Teknik ngajar sekolah minggunya gimana supaya pas. Jangan sampai tekniknya itu besok mau ngajar baru persiapan bagaimana ini. Sehingga tekniknya ya anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan apa segala macam. Semua bahan Alkitab penerapannya semua sama. Tuhan itu baik. Tidak pernah ada perubahan karena apa? Dia tidak kreatif untuk melakukannya. Belajarnya selalu saja nilainya kurang baik karena apa? Tidak kreatif untuk belajar. Jadi ternyata melakukan perubahan itu perlu kreatif dan paling besar. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Nah ini yang kadang-kadang juga susah membuat perubahan bagi orang lain. Karena apa? Terlalu banyak sandiwaranya. Terlalu tinggi Indosiaranya. Main apa? Ya, dramanya tinggi, tapi tidak dapat bayaran apapun. Jadi ternyata untuk melakukan perubahan itu harus hidup secara otentik, harus hidup secara nyata. Apa adanya, tidak boleh terlalu bersandiwara. Semakin banyak sandiwaranya, semakin membuat kita tidak akan berkembangkan lama. Kita tidak hidup sesuai kenyataan yang ada. Kerjasama yang support sistemnya, ini yang kadang tidak ada. Jangan lakukan perbesti-bestian terlalu kencang. Terlalu banyak kelompok-kelompoknya. Ada yang ditulis di geng tukang gosip. Digarai komparator. Jadi membangun di komandona. Apa bahas pagi hari ini? Adakah? Sehingga tidak menjadikan support system bagi orang lain, bahkan kerjasama yang lain. Jadi perubahan itu dimulai dari apa? Melakukan support system bagi orang lain. Ketika ada yang kacau, ketika ada yang terjatuh, kita menjadi support system yang baik. Ketika ada yang tidak tahu, kita menjadi support system yang baik. Dan terakhir ini saya ambil dari gereja Toraja. Berpikir secara apresiatif inquiry. Saya ambil penyanyi gereja Toraja sekarang ini. Untuk melakukan perubahan itu, stop selalu berangkat dari masalah. Tetapi mari lihat potensi yang ada. Karena setiap kita berangkat dari masalah, selalu problem solving, kita susah untuk melakukan perubahan. Tapi ketika kita melihat kemampuan yang ada, kita akan belajar untuk bersyukur. Jadi coba pendekatan apresiatif inquiry, itu yang penting. Sehingga satu yang saya sampaikan, jangan berharap Anda mendapatkan perubahan yang besar sebelum Anda melakukan perubahan yang kecil setiap harinya. Perubahan yang kecil itu adalah apa? Setiap kamu bangun, jangan lupa bersihkan tempat tidurmu. Seorang yang hebat berkata, perubahan yang kecil adalah apa? Dimulai dari membersihkan tempat tidur. Karena kita tidak bisa melakukan yang besar kalau ternyata yang kecil kita tidak bisa melakukan. Thank you. Kita tepuk tangan dulu. Saya kembali ke
materi yang sangat luar biasa dibawakan oleh pemateri kita atau narasumber kita pada malam hari ini. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Iya. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab dan kita bagi dua sesi saja ya. Satu sesi 3 orang penanya yang akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Tapi kalau sesi pertama tidak mencukupi 3 orang,